Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik, Allah yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang masih Tuhan karuniakan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan kami boleh hidup takut akan Tuhan, melakukan firman-Mu dan menjalani aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diselamatkan oleh Allah dalam iman kepada Yesus Kristus, bukan saja kita diselamatkan, tetapi dalam anugerah dan kasih karunia Allah, Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan pelayanan-pelayanan, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Allah sediakan jauh sebelumnya. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam melayani Tuhan dibutuhkan juga rasa percaya diri. Beberapa kali dalam perjumpaan dengan teman-teman seiman ketika diminta untuk melayani, ada saja mereka yang selalu menjawab, nanti dulu, saya belum siap. Saya tidak bisa karena tidak berpengalaman. Nanti kalau saya sudah punya banyak uang, baru saya akan melayani Tuhan. Dan masih banyak lagi komentar-komentar alasan-alasan yang dilontarkan oleh orang-orang Kristen untuk menghindari melayani pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca kisah Tuhan Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem, mungkin kita bisa bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus lebih memilih keledai untuk ditunggangi? Seharusnya kuda atau unta yang lebih kuat daripada keledai. Pertanyaan ini pastinya muncul karena bagi sebagian besar orang, keledai dianggap sebagai hewan yang lemah dan biasa-biasa saja. Tidak sama seperti kuda yang nampak kuat, gagah, dan perkasa, serta punya kecepatan lari yang luar biasa. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Yesus. Tentu Yesus punya alasan. Tentu Yesus punya pemikiran tersendiri. Alasan dari tindakan Tuhan Yesus tersebut, selain karena ingin menggenapi nubuatan Nabi Zakaria, Yesus pun ingin menyatakan bahwa dirinya menyukai kesederhanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nampaknya kesederhanaan
sudah sejak awal menjadi bagian dari lifestyle atau cara hidup Tuhan Yesus. Ketika ia lahir, ia tidak memilih tempat yang mewah dan nyaman, walaupun dia bisa lakukan itu karena dia adalah raja di atas segala raja, penguasa alam semesta. Tetapi justru bukanlah istana yang mewah, tetapi tempat yang sangat sederhana. Ia pun tidak memilih orang tua yang kaya raya, walaupun ia bisa lakukan itu. Tetapi sebaliknya, hanya seorang tukang kayu yang menjadi orang tua dari Yesus. Ketika melayani dari kota ke kota atau dari desa ke desa, ia tidak mengendarai apapun, tetapi lebih memilih untuk berjalan kaki. Ketika memilih murid-muridnya pun, ia tidak memilih orang-orang terpandang, orang-orang kaya, orang-orang terpelajar, orang-orang yang punya status sosial yang tinggi, ataupun orang-orang yang menyebut dirinya sebagai kelompok orang suci. Justru sebaliknya, Yesus lebih memilih orang-orang berdosa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terbatas, yang tidak dianggap oleh dunia, orang-orang yang tidak punya pengaruh sosial, orang-orang yang tidak terkenal. Itulah yang dipilih oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu diketahui bahwa Tuhan lebih memilih orang biasa untuk dijadikan luar biasa, agar kemuliaannya dapat lebih dinyatakan kepada semua orang. Ketika melawan bangsa Filistin, Tuhan tidak memakai seseorang yang ahli dalam peperangan, yang ahli strategi, yang punya kemampuan untuk menggunakan persenjataan. Justru Allah memilih seorang anak yang masih sangat muda dan tidak berpengalaman, yaitu Daud. Ketika mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Allah tidak memakai seseorang yang pandai berbicara. Sebaliknya, ia memakai seseorang yang berat lidah, yang tidak cakap berkomunikasi, berbicara seperti Musa. Ia pun memakai Paulus yang dahulu adalah seorang penghujat, penganiaya, dan seorang yang kejam, yang ganas, untuk menjadi pewarta Injilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita ragu untuk melayani Tuhan karena keterbatasan fisik, atau kita merasa tidak mempunyai cukup uang, atau kurang pintar, tidak fasih dalam berbicara, mempunyai masa lalu yang gelap, masa lalu yang kelam, dan 1000 alasan lainnya, ingatlah bahwa sebelum kita sudah banyak orang biasa, orang yang punya latar belakang yang terbatas, orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia, orang-orang yang tidak punya status sosial yang tinggi, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak populer. Justru itulah yang dipakai, dipilih, digunakan menjadi alat yang luar biasa oleh Tuhan dalam melakukan pekerjaannya. Tuhan Allah kita mampu mengubah kekurangan, kelemahan kita menjadi kemuliaan baginya, sehingga boleh menjadi alat yang dapat dipakainya untuk menjadi saluran kasih karunia-Nya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang kita rasakan, itulah yang kita alami sampai dengan saat ini. Karena itu, ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu dalam hidup yang masih Tuhan berikan, ambillah kesempatan itu, sebab kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Allah mau supaya hidup kita memenuhi tujuan Dia dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Karena itu, relakanlah hatimu dan percayalah bahwa dalam kekurangan, dalam kelemahan, dalam keterbatasan kita, kuasa
Kristus turun menaungi kita, sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus dalam bacaan kita, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Biarlah ini menjadi pemantik semangat bagi kita dalam menjalani hari ini. Apapun tugas tanggung jawab kita, biarlah dalam kuasa kasih karunia Kristus kita bisa melakukan semuanya. Dan walaupun kita merasa tidak mampu, tidak bisa, namun dalam kuasa Kristus kita pasti dimampukan. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan berkati dan salam untuk kita semua. Amin.